warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kabarnya baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Fadila Nurlaila Tunisa, NIM 200306540003. Dan aku Divani Mutiara dengan NIM 200306540009. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai pembahasan kali ini ya. Ngapain sih dek kamu ngeliatinnya sampai kayak gitu? Ini kak, kemarin aku disuruh ibu guru untuk mengamati tumbuhan. Ini aku lagi mengamati. Jadi sekarang aku berpikir, kira-kira apa ya struktur dan fungsi tumbuhan itu? Oh, jadi gitu. Aha, gini aja deh biar kamu gak penasaran. Coba kita lihat video kakak aja deh, gimana? Oke kak. Oke, let's go. Selamat pagi, siang, sore, malam pemirsa. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Simak baik-baik ya. Nah, dalam tumbuhan sendiri itu ada jaringan dan organ. Yang pertama, kita akan membahas tentang jaringan. Jaringan dalam tumbuhan itu ada dua, jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem itu terbagi dua lagi, ada meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan pada jaringan permanen atau jaringan dewasa dibagi menjadi empat. Ada epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa jaringan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem yaitu jaringan yang aktif membelah namun belum terdiferensiasi. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu terdapat di ujung batang dan ujung akar yang berfungsi untuk melakukan pertumbuhan dan pemanjangan. Sedangkan meristem sekunder itu hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae yang berfungsi untuk melakukan proses pelebaran antara kambium dan kambium gabus. Selanjutnya yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen sendiri yaitu jaringan yang sudah terdiferensiasi atau sudah terbentuk fungsi dan struktur yang berbeda. Jaringan permanen terbagi atas empat. Yang pertama yaitu epidermis. Jaringan epidermis dikenal sebagai jaringan pelindung. Hal itu dikarenakan jaringan epidermis ini terletak di bagian terluar, sehingga bisa menutup dan melindungi hampir seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis memiliki ciri-ciri seperti selnya berbentuk seperti balok, hanya memiliki satu lapisan, dan tidak mengandung klorofil, kecuali pada sel penjaga di bagian stomata. Yang kedua yaitu parenkim. Jaringan parenkim sendiri biasanya disebut dengan jaringan dasar, dikarenakan jaringan ini terbentuk oleh meristem dasar. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri susunan selnya tidak rapat, tidak selalu memiliki kloroplas, tersusun atas sel-sel hidup. Selnya berukuran besar dan memiliki banyak vakuola. Dinding selnya tipis dan memiliki banyak rongga antar selnya. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang membantu tumbuhan agar bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Jaringan penyokong sendiri terdapat atas dua macam, yaitu jaringan kolenkim
dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang mengalami penebalan dari selulosa dan pektin di bagian sudut dindingnya. Jaringan ini biasanya ditemukan pada sel hidup tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. Selanjutnya yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan yang dindingnya mengalami penebalan dari lignin atau zat kayu. Artinya, sel-sel penyusun jaringan sklerenkim sudah mati. Jaringan sklerenkim dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu sklereit atau sel batu. Sklereit memiliki ciri yaitu selnya mati, berbentuk bulat, tahan tekanan karena berdinding keras. Contoh dari sklereit yaitu tempurung kelapa. Yang kedua yaitu serabut sklerenkim, yaitu memiliki ciri selnya berbentuk panjang dan biasanya terletak di permukaan batang. Jaringan permanen yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdapat dua macam, yaitu pembuluh silem dan pembuluh floem. Pembuluh silem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke daun melalui akar, sedangkan pembuluh floem berfungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, dan yang terakhir bunga. Organ yang pertama pada tumbuhan adalah akar. Fungsi akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengokohkan tegaknya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral serta mengalirkannya ke batang dan daun. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Kemudian, susunan anatomis akar dikotil maupun monokotil adalah epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau disingkat sebagai stele. Kemudian, organ pada tumbuhan yang kedua adalah batang. Fungsi batang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat transportasi dan penyokong tubuh tumbuhan. Yang kedua, untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga, mengandung klorofil untuk proses fotosintesis. Oh ya, jaringan pembuluh pengangkut pada batang merupakan lanjutan dari akar dan daun. Selanjutnya, organ pada tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun merupakan organ yang berfungsi menangkap cahaya pada waktu fotosintesis. Cahaya akan ditangkap oleh stomata yang ada di daun. Daun juga berfungsi untuk penguapan dan transportasi. Struktur anatomi pada daun sama dengan struktur anatomi yang ada pada batang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bunga. Di sini ada gambar bunga. Bunga terdiri dari mahkota, benang sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, dan kelopak. Organ pada tumbuhan yang terakhir adalah bunga. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Bagian-bagian pada bunga terdiri dari kelopak. Nah, kelopak ini fungsinya untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Kemudian mahkota. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian benang sari sebagai organ reproduksi jantan dan putik sebagai organ reproduksi betina. Setelah putik menerima serbuk sari, maka akan terjadi penyerbukan yang nantinya akan tumbuh buah dari bakal biji. Nah, supaya kalian lebih paham, saya akan menjelaskan lagi mengenai alat reproduksi pada bunga. Yang pertama yaitu benang sari yang disebut dengan stamen, yang kedua yaitu putik yang disebut dengan psitilum. Benang sari. Benang sari merupakan organ perkembangbiakan atau alat kelamin jantan. Letaknya mengelilingi putik dan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma yang disebut dengan polen. Bagian penyusun dari benang sari yaitu tangkai sari yang disebut dengan filamen, kepala sari atau kotak sari yang disebut dengan antera, dan serbuk sari yang disebut dengan polen. Selanjutnya, organ reproduksi pada bunga yang kedua yaitu putik atau disebut dengan psitilum. Putik terletak pada bagian pusat bunga setelah benang sari.
Putik merupakan organ perkembangbiakan betina yang akan membentuk sel telur atau ovum. Bagian penyusun dari putik adalah kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, bakal buah atau ovarium, dan bakal biji yang merupakan sel kelamin betina atau ovum. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat video dari pembahasan struktur dan fungsi tumbuhan tadi? Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kami. Sampai jumpa. Salam sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.